Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasihinuddin Duru dari Fakultas Usuluddin, kelas Usuluddin C, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester 2 mata kuliah Rosam Usmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab Nabi terhadap Al-Quran, dan yang kedua itu adalah penulisan Al-Quran di zaman Nabi. Yang pertama itu adalah tanggung jawab Nabi terhadap Al-Quran sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai seorang Nabi telah ditugasi untuk mensosialisasikan Al-Quran pada masyarakat dan juga kepada para sahabat. Dan Nabi SAW telah melakukan upaya yang sangat keras. Dan di antara upaya-upaya yang telah beliau lakukan itu adalah, yang pertama itu adalah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Jadi Nabi SAW telah melakukan upaya mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua itu adalah beliau mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim di keseharian beliau. Yang ketiga itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan keseharian beliau. Yang keempat adalah mengirim para ahli Al-Quran untuk dikirim ke pelosok-pelosok negeri. Jadi supaya orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran agar bisa dan supaya bisa mengenal Al-Quranul Karim. Yang kelima itu adalah mengkader para sahabat-sahabat untuk belajar Al-Quranul Karim supaya dijadikan sebagai wakil untuk mengajarkan para sahabat yang lain dan masyarakat yang belum mengenal Al-Quranul Karim. Yang keenam itu adalah menyuruh para sahabat yang bisa menulis untuk menulis teks-teks Al-Quran, menulis teks-teks Al-Quran di benda-benda yang mati yang bisa ditulis, yang bisa ditulis ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, entah itu di pelepah kurma atau di kulit binatang dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah penulisan Al-Quran di zamannya Nabi. Penulisan Al-Quran ini masih berkaitan dengan yang terakhir tadi, itu adalah berkaitan dengan menulis Al-Quran di pelepah kurma dan lain sebagainya. Pada zamannya Nabi, penghimpunan Al-Quran ini mempunyai dua istilah atau punya dua arti. Yang pertama itu adalah menghafal Al-Quran di luar kepala. Yang kedua itu adalah menulis Al-Quran di benda-benda mati. Dan kita tahu bahwa para sahabat-sahabat Nabi banyak menghafal Al-Quranul Karim, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaid bin Ka'ab. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quranul Karim, walaupun masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan sahabat-sahabat Nabi ini yang membuat mereka terdorong untuk menghafal Al-Quran dan semangat menghafal Al-Quran itu adalah karena mereka tahu dan mereka cinta terhadap Al-Quran, dan juga mereka tahu bahwa banyak nilai-nilai pahala dan mempunyai nilai yang sangat sakral dan tinggi. Karena juga para sahabat ini termasuk mereka yang termasuk mengendrungi syair-syair, dan ini sangat terkait dengan aspek ini. Kemudian lagi, kebanyakan dari para sahabat ini yang ummi, maksudnya yang tidak bisa membaca, namun mereka masih bisa mengandalkan otak mereka untuk menghafal Al-Quranul Karim. Maka ketika mereka mendengar ayat suci Al-Quranul Karim, mereka langsung menghafalnya. Maka itu adalah kelebihan para sahabat yang dijelaskan dalam buku Rosam Usmani. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan pada tugas kali ini. Semoga bisa bermanfaat, karena
yang saya sampaikan ini banyak manfaat yang bisa diambil, seperti upaya Nabi dalam mensosialisasikan Al-Quran, dan juga para sahabat-sahabat bagaimana cara mereka menghafal Al-Quran Karim dan apa yang mendorong mereka untuk menghafal Al-Quran Karim. Sekian video tugas Rosa Musmani. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.